Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Por. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Nida. Bagaimana dengan Bu Nida sendiri? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Por. Hari ini kita berjumpa ya, Bu Por. Hari ini Bu Por akan melaksanakan coaching bersama Pak Harno. Saya di sini bertindak sebagai observer yang nanti akan mengamati Bu Por pada saat proses berjalannya coaching, Bu Por. Hari ini coaching Bu Por akan dilaksanakan dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun sebelum Bu Pur memulai coaching kali ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Pur. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kompetensi coaching apakah yang akan Bu Pur kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, pada praktek coaching saya kali ini, saya akan mengembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh atau present dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Itu luar biasa sekali, berarti nanti Bu Pur akan menghadirkan diri secara penuh dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri. Oke, baik Bu Pur. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua yaitu kompetensi inti yang mana yang secara spesifik nanti akan Bu Pur kembangkan pada saat proses coaching? Saya akan mengembangkan secara spesifik kompetensi intinya yaitu mendengarkan penuh, karena dengan mendengarkan penuh otomatis saya menjadi pendengar aktif. Dengan mendengarkan aktif apa yang disampaikan coach, maka saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Bu Nida. Luar biasa sekali Bu. Jadi berarti nanti Ibu akan menjadi pendengar aktif supaya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu Bu. Sehingga saya bisa menggali solusi dari pengalaman-pengalaman dari coach tersebut. Oke, berarti solusinya berdasarkan dari pengalaman dan kemampuan dari coach sendiri, begitu nggih Bu Pur nggih? Oke, luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga pertanyaannya Bu Pur, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Pur inginkan pada proses coaching kali ini? Dalam coaching ini saya harapkan dari coach yang menghadapi permasalahan bisa menemukan solusi sendiri, Bu Nida. Solusi yang diambil dari pengalaman yang dia lakukan selama sehari-harinya, sehingga dari masalah dia bisa menemukan solusinya dan dapat menyelesaikan yang dia hadapi. Oke, Bu Pur, berarti melalui pertanyaan berbobot nanti Bu Pur akan menggali ya kemampuan dari coach sendiri untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Luar biasa sekali Bu Pur. Oke, setelah ini monggo Bu Pur bisa memulai proses coachingnya. Mohon izin nanti saya mengamati dari sini untuk sebagai observer. Nanti saya akan mengamati dan merefleksi proses coaching yang Bu Pur lakukan hari ini. Monggo Bu Pur bisa langsung melanjutkan coaching kepada Pak Harno. Monggo, saya persilahkan. Terima kasih banyak Bu Nida. Saya izin menemui Pak Harno dulu. Monggo Bu, silahkan. Selamat siang Bu Pur, apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk saya? Selamat siang Pak Harno. Insya Allah. Bagaimana Pak Harno? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, maaf mengganggu waktunya Bu Pur. Tidak masalah. Selama saya bisa membantu, saya merasa sangat senang sekali. Oh iya Bu, saya itu mau curhat tentang masalah saya kemarin itu Bu. Apakah itu bisa membantu saya Bu? Insya Allah. Kira-kira permasalahannya apa Pak Harno? Sebenarnya saya dari pertemuan ini saya hanya ingin mendapatkan solusinya, solusi yang terbaik aja Bu. Ya, coba diceritakan permasalahannya sehingga nanti mungkin saya bisa menemani Pak Harno untuk menemukan solusi tersebut. Oh iya Bu, kira-kira Bu Pur masih ingat ya ketika itu saya disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Pada saat itu saya belum membuat buku jurnal harian secara tertib Bu. Itu permasalahannya saya. Ya, saya ingat waktu itu Bapak mendapat katakanlah teguran ya, karena ada satu hal yang belum tertulis tercatat dengan rapi dalam jurnal pembelajaran gitu, jurnal mengajarnya ya Pak Harno ya. Terus selanjutnya Pak Harno sendiri bagaimana menghadapi hal itu? Ya sejujurnya saya sebenarnya sudah memakai mencatat setiap saat proses belajar mengajar itu anak-anak saya catat di catatan harian perkembangannya di situ. Cuma pada saat itu memang Bapak Kepala Sekolah beliau menganjurkan saya memakai buku jurnal harian.
Nah pada saat itu dia menegur saya kenapa tidak memakai jurnal harian. Nah itu yang membuat saya jadi mengganjal Bu, seperti itu. Nah, kalau Pak Harno tahu tentang manfaat jurnal mengajar atau jurnal harian tersebut, mengapa Pak Harno sampai tidak membukukannya, Pak Harno? Ya sebenarnya secara berjalan KBM pun tidak menggunakan, pada saat itu ya tidak menggunakan jurnal harian, itu buat saya sebenarnya tidak ada masalah. Cuma mungkin ketika ada hambatan-hambatan itu belum tercover di situ, tidak dianalisa atau tidak ditulis. Nah itu yang menjadikan kenapa mungkin menurut beliau itu sangat penting buat jurnal buku harian. Nah, jurnal mengajar yang disampaikan oleh Pak Harno tadi memang sudah bagus karena tujuannya untuk mencatat hal-hal yang diperlukan oleh guru. Hal apa yang bisa dicatat oleh guru dalam hal jurnal pembelajaran atau jurnal mengajar tersebut, Pak Harno? Oh iya betul juga ya, ketika saya misal membuat buku jurnal harian itu nanti bisa mengcover perkembangan dan analisa siswa dalam belajar dan mengajar selanjutnya. Betul itu betul sekali Pak Harno. Nah, oleh karena itu diharapkan pentingnya jurnal pembelajaran atau jurnal mengajar itu yang menyebabkan nanti Pak Harno bisa memberikan pembelajaran lebih bagus sesuai perkembangan anak. Nah, harapan Pak Harno sendiri sekarang bagaimana? Oh ya Bu, harapan saya rencananya saya berniat menemui beliau Bapak Kepala Sekolah. Saya mungkin akan mencari solusinya agar permasalahan ini tidak berlarut betul. Nah, dari permasalahan yang Pak Harno hadapi, apa rencana Pak Harno ke depannya? Ya mungkin saya akan menemui beliau dan saya akan meminta maaf karena sudah ya bisa dikatakan kemarin tuh saya ada kesalahan menurut saya pribadi ada kesalahan sehingga saya belum bisa sesuai dengan harapan yang beliau harapkan, sehingga nanti saya berencana akan menggunakan buku jurnal harian itu secara tertib dan terbukukan dengan baik sehingga nanti KBM itu berjalan dengan baik. Nah, lalu hal lain apa yang akan Pak Harno lakukan? Hal yang mungkin akan saya lakukan yaitu saya akan belajar dengan rekan-rekan teman sejawat saya yang telah membuat buku jurnal harian itu dengan bagus dan terbukukan sehingga nanti saya bisa belajar dengan teman-teman saya beliau yang sudah duluan membuat buku jurnal harian duluan. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Harno selanjutnya? Untuk selanjutnya proses belajar mengajar saya akan berusaha untuk memakai buku jurnal harian itu semaksimal mungkin sehingga nanti saya bisa terapkan anak-anak bisa nyaman, bisa tercapai apa yang dalam proses belajar mengajar itu yang kita inginkan, seperti itu betul. Bagus sekali Pak Harno idenya, luar biasa, sudah tepat dan saya sangat setuju sekali dengan ide tersebut. Ya syukurlah Bu, saya sekarang sudah merasa lega. Jujur saja kemarin itu juga saya menyesalkan langkah saya tidak membuat buku jurnal harian itu sehingga Bapak Kepala Sekolah itu sempat yaitu tadi menegur saya itu betul. Syukurlah kalau Pak Harno sedikit lega. Nah sekarang komitmen apa yang akan Pak Harno ambil Pak? Komitmen saya yaitu saya akan berusaha untuk membuat buku jurnal harian dengan tentu saja dengan rekan sejawat saya yang sudah bisa membuat buku jurnal harian dengan tertib dan bagus betul. Lalu dukungan apa yang Pak Harno butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan berusaha menemui beliau Bapak Kepala Sekolah untuk mencari solusi, terus juga bagaimana saya juga diberi ibaratnya dukungan dan nanti beliau juga insya Allah juga akan beri dukungan juga karena ini demi kepentingan saya juga dan anak-anak didik saya betul. Wah, ide yang hebat Pak Harno, bagus sekali. Semoga masalah yang Pak Harno hadapi bisa terselesaikan dengan baik ya Pak Harno ya. Sehingga tidak akan terulang kembali masalah yang seperti ini. Masalah timbul Pak Harno bisa menyelesaikan dengan solusi-solusi yang Pak Harno temukan sendiri. Amin, semoga permasalahan saya ini segera terselesaikan
dengan baik dan lancar. Dan saya juga alhamdulillah saya merasa lega Bu setelah bisa curhat sama jenengan. Moga-moga nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi Bu. Insya Allah Pak Arno, saya mendukung. Oh iya Bu. Kiranya itu. Ya, Terima mohon maaf kasih. nih, saya ada janji, ada keperluan. Saya mohon izin dulu nggih Pak Arno nggih. Oh, Minta maaf nggih, iya, monggo monggo. bisa diselesaikan. Ya, terima kasih sekali ya Bu Pur Nggih, atas nggih. waktunya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin ya Bu Pur. Hari ini proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar sehingga Pak Harno sudah menemukan solusinya dari masalah yang sedang dihadapi. Luar biasa sekali tadi Bu Pur memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga mengeluarkan semua potensi dari Pak Harno. Alhamdulillah Bu Nida, terima kasih. Alhamdulillah sekali nih Bu Pur. Alhamdulillah tadi hasil pengamatan saya dari hasil coaching Bu Pur tadi sudah muncul nih Bu Pur ya, alur ceritanya sudah ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan juga yang terakhir ada tanggung jawab atau komitmen nanti yang akan dijalankan oleh Pak Harno itu sendiri. Oke Bu Pur, karena coachingnya tadi sudah selesai, jadi setelah coaching ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Pur. Siap, Oke. siap Bu Nida. Siap, oke. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Pur, indikator keberhasilan dari praktek coaching kali ini yang telah Ibu laksanakan kira-kira apa? Indikator keberhasilan dari praktek coaching yang sudah saya laksanakan bersama Pak Harno yaitu bahwa coaching merencanakan untuk pelaksanaan rencana aksi. Selanjutnya, Pak Harno bisa menemukan solusi-solusi yang beliau gali dari kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu Nida. Demikian. Oke, luar biasa sekali. Berarti tadi Ibu mencoba menggali segala potensi yang ada dari Pak Harno untuk menghasilkan solusi-solusi. Ya Bu, gitu. Oke, luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Pur. Tadi di awal Bu Pur menyampaikan ingin menghadirkan diri Bu Pur secara penuh atau present ya untuk proses coaching kali ini. Nah, untuk kedepannya Bu Pur, kompetensi apa yang ingin Bu Pur lebih kembangkan? Saya ingin mengembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Pur. Sehingga dengan saya menghadirkan diri secara penuh atau present, saya akan menjadi pendengar aktif Bu Nida. Setelah saya mendengarkan aktif, maka saya akan bisa menanyakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan Bu Pur yang menggali potensi coaching untuk menemukan solusi. Sehingga coaching dapat menyelesaikan masalah dari solusi yang dihasilkan dari idenya sendiri. Begitu Bu Nida. Oke, luar biasa sekali nih ya Bu Pur. Saya belajar dari Bu Pur banyak ini Bu ya dari proses kali ini. Betul sekali yang Ibu katakan, dari kehadiran kita secara penuh kita bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Kemudian dari pendengar aktif kita dapat mengembangkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach menyadari bahwa ada kompetensi atau ada kemampuan dari dirinya untuk menemukan solusinya sendiri. Begitu nggak Bu Pur? Iya, betul Bu Nida. Luar biasa sekali proses coaching kali ini Bu Pur. Saya sangat terkesan sekali ini prosesnya, luar biasa Bu Pur. Terima kasih. Bu Pur, karena proses coachingnya sudah selesai, saya mohon undur diri Bu Pur. Namun sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali karena Bu Pur sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadikan saya sebagai observer pada proses coaching kali ini. Mohon maaf apabila selama menjadi observer banyak kesalahan kata atau omongan saya yang kurang berkenan intinya Bu Pur. Terima kasih Bu Pur. Sebelumnya saya pamit undur diri. Sama-sama, terima kasih banyak Bu Nida. Saya pamit dulu. Pak Arno, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya Pak Arno hari ini Pak? Alhamdulillah, ini sehat-sehat sehat saja. Alhamdulillah ya Pak Arno ya. Nah hari ini saya menemui Pak Arno di sini akan bertugas sebagai observer Pak Arno. Saya akan mengamati praktek coaching dari Pak Arno dan juga Pur. Ya. Praktek coaching yang akan dilakukan oleh Pak Arno nanti menggunakan alur cerita ya Pak Arno ya. Yang pertama itu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Betul Pak Arno ya. Ya, namun sebelum saya mengamati ada beberapa pertanyaan terkait dengan observasi yang akan dilakukan Pak Arno pada hari ini. Oke Pak Arno ya. Nah yang pertama, pertanyaan pertama Pak Arno, ini saya perlu Pak Arno mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching pada hari ini Pak Arno. Dan ya Pak Arno ya. Oke. Ya. Terus yang kedua Pak Arno, pertanyaan yang kedua,
kompetensi coaching apa yang nanti Pak Arno akan kembangkan pada proses coaching pada hari ini, Pak? Iya, terima kasih Pak Bagus. Untuk kompetensi percakapan coaching hari ini, saya dengan rencana nanti dengan Ibu yaitu mendengarkan secara aktif, present, hadir secara penuh, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang pertama tadi akan mendengar, yang pertama tadi present ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif ya Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak Arno, kompetensi inti yang mana yang secara spesifik Pak Arno akan kembangkan pada hari ini? Untuk rencana percakapan coaching pada hari ini, kompetensi yang ingin saya hadirkan yaitu tentang present, kehadiran penuh. Karena menurut saya dengan hadir secara penuh nanti insya Allah bisa memecahkan problem yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik Pak Arno. Berarti nanti rencana Pak Arno yang akan dikembangkan nanti adalah tentang present ya, kehadiran penuh ya. Nah, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Pak Arno inginkan pada coaching hari ini, Pak? Tentu saja indikator yang akan kita capai di pertemuan percakapan coaching kali ini adalah agar nanti coach bisa menemukan masalahnya secara sendiri, menemukan ide-ide bagaimana agar dia bisa menggali rencana-rencana aksi dia, sehingga dia bisa dapat menemukan masalah solusinya sendiri. Oke, bagus sekali Pak Arno ya. Tadi tujuan indikator tujuannya adalah supaya sang coach tadi bisa menemukan solusi sendiri ya, melalui pertanyaan-pertanyaan Pak Arno, melalui berbuat ya. Bagus sekali Pak Arno. Nah, itu saja pertanyaan awal dari saya Pak Arno. Nanti saya mohon izin untuk bisa mengamati praktek coaching yang nanti dilakukan oleh Pak Arno dan juga Ibu kali ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Bagus. Bu, gimana, sehat kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, kabar baik, sehat selalu. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah juga, semoga semuanya keluarga juga sehat ya. Amin. Terima kasih Bapak. Oh iya Bu, belakangan ini saya lihat Bu kok sering kurang semangat, sering ngalamun. Itu dan apa Bu? Kenapa kok? Yang Biasa sih Pak, namanya manusia itu tetap ada suatu masalah. Terima kasih Bapak sudah penuh perhatian kepada saya sehingga Bapak berkenan hadir di sini. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira Bu Pur punya masalah apa ya? Nanti bisa berbagi dengan saya Bu. Iya, saya memang ada masalah dengan katakanlah menghadapi anak-anak Pak. Dan saya membutuhkan seseorang untuk membantu menyelesaikan masalah saya tersebut Bapak. Jadi apa yang ingin Bu Pur bagikan dari pemikiran saat ini Bu? Saya ingin masalah yang saya hadapi ini dapat selesai dengan baik Pak. Sehingga ada solusi, terus pembelajaran kembali bisa berjalan dengan lancar dan nyaman Bapak. Oke, selanjutnya apa Bu Pur yang diharapkan dari pertemuan tujuan yang diharapkan kali ini Pak? Saya ingin masalah saya selesai, pembelajaran kembali baik dan anak-anak bisa belajar dengan senang, gitu Pak. Baik Bu, kita harus fokus pada tujuan kita ya hari ini ya. Semoga nanti berhasil Bu. Iya Pak, Bismillah. Jadi begini, di kelas saya itu Pak ya, ada satu anak yang sampai sekarang tuh belum bisa membaca, menulis, apalagi dikte Pak. Tapi dia agak malas. Bahkan sering tidak masuk sekolah, Pak. Terus apa yang terpenting dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 1 ini, Bu? Bagi saya, pembelajaran di kelas 1 yang terpenting anak bisa membaca, menulis, dan dikte. Selanjutnya, anak itu rajin berangkat sekolah setiap hari, itu sudah luar biasa, Pak. Betul Bu, jadi modal anak bisa membaca, nulis itu, kemudian hambatan-hambatan dari Ibu Pur selama ini apa Bu? Hambatannya yang pertama, karena anak itu malas Bapak. Terbukti dia sering tidak masuk sekolah. Dan jika disuruh menulis, tidak pernah selesai. Padahal hanya menyalin dari papan tulis atau dari buku teks. Sehingga saya sering mengingatkan, ayo segera ditulis sampai selesai, jangan banyak ngelamun. Tapi ya
Nanti kalau saya memperhatikan ke teman yang lain, dia kembali tidak menulis, Pak. Begitu. Oh begitu ya. Kira-kira solusi apa yang Bu Pur pikirkan sehingga nantinya bisa dapat menyelesaikan masalah ini? Saya sudah membimbingnya. Menurut saya sih saya sudah sabar, Pak. Saya pegangkan pensil di tangannya, saya ajari sampai kemudian dia bisa menulis membentuk sebuah kata. Tapi jika saya beralih ke teman yang lain, dia kembali tidak menulis, Pak. Ketika saya melihat keadaan ini, saya sampaikan kepada orang tuanya. Orang tuanya hanya menjawab, ya Bu, terima kasih atas perhatiannya. Jadi seolah-olah mereka acuh tak acuh, Pak. Begitu. Oh gitu ya. Jadi beberapa cara sebenarnya Ibu Pur sudah lakukan. Nah jika usaha Bu Pur sekarang di skala 1 sampai 10 itu sampai sudah sampai berapa Bu skalanya? Kalau saya saat ini merasa masih di angka 6, Pak. Sepertinya berada di angka 6 ya. Iya. Oke. Karena di angka 6 saya merasa baru memberikan pembimbingan yang biasa saja, Pak. Kemudian hanya sekedar pemberitahuan kepada orang tuanya tanpa ada tindak lanjut atau respon selanjutnya gitu, Pak. Oke, baiklah Bu. Bu Pur ingin meningkatkan menjadi berapa sekarang Bu dalam waktu dekat? Saya insya Allah ingin di level atau angka 6, 9, Pak. Di angka 9, iya. Nah, bagus. Dari 9-nya seperti itu ya Bu, ya, Iya. 9 ya. Iya. Terus rencana nanti Bu Pur untuk bisa meningkatkan skala di angka yang tadi Ibu sebutkan 9 itu bagaimana ya? Rencananya, Pak, saya akan kembali memberitahukan kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Sehingga terjadi kolaborasi saya dengan orang tua. Saya di kelas, orang tua nanti di rumah. Sambil terus saya membantu di kelas, saya juga akan bertanya banyak kepada si anak, menggali kemauannya apa, hobinya apa, terus mungkin kesukaan-kesukaan si anak tersebut, sehingga saya bisa tahu karakter dan kebutuhan belajar di anak itu, Pak. Jadi nanti saya bisa membantu lebih baik lagi, gitu. Wah, bagus sekali itu Bu Pur, sebab strategi yang Ibu lakukan itu bisa mempercepat untuk anak-anak mengejar ketertinggalan yang tadi itu Bu. Untuk kelas 1 itu saya memang tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Kelas 1 itu orang tua sangat berperan, guru-guru mata pelajaran yang lain juga sangat berperan. Maka saya akan memanggil orang tua supaya terus ada kerjasama. Saya sebagai orang tua di rumah, di sekolah, dan orang tua adalah orang tua biologis yang membantu perkembangan anak tersebut. Dan saya juga akan bekerja sama dengan guru mata pelajaran seperti guru agama, guru olahraga, dan guru bahasa Inggris, Pak. Wah, betul sekali Bu. Mungkin ada lagi solusi yang Ibu lakukan sehingga Bu Pur bisa nanti anak-anak itu siap di kelas 2 nanti Bu. Saya mempunyai rencana akan memberikan tambahan pelajaran, Pak, untuk anak tersebut, Pak, sepulang sekolah. Ya, jadi dia tidak pulang, istirahat sebentar, kemudian kita berikan tambahan pelajaran, gitu, Pak. Bu, ini kan anak malas ya. Jika tambahan pelajaran setelah pulang sekolah itu apakah tidak mengganggu dia waktunya, apakah juga tidak ini Bu, anak-anak menjadi agak kurang semangat? Insya Allah tidak, Pak. Saya pikirkan pelajaran ini setelah pulang sekolah anak-anak istirahat dulu, kemudian mereka bisa menikmati bekal dari orang tua, bisa bermain dulu, dan saya akan mengikut sertakan beberapa anak yang saya rasa juga membutuhkan pembimbingan lebih, Pak. Begitu, sehingga mereka akan merasa senang belajar kembali, tidak merasa tertekan untuk belajar, begitu, Pak. Wah, luar biasa sekali ya Bu Pur, rencananya aksi yang Ibu akan lakukan ini. Ya, terima kasih Pak. Bapak sudah membantu saya menemukan solusi dari masalah ini. Oke Bu, jika Ibu Pur sudah menemukan solusinya, formula untuk mengurai masalah yang Ibu hadapi, apa yang menjadi komitmen Bu Pur? Saya akan segera membuat jadwal pembimbingan, dan saya akan bertemu langsung dengan orang tuanya, seizin orang tuanya, tentunya juga seizin Bapak selaku kepala sekolah. Terus kira-kira siapa ya Bu yang bisa membantu menjalankan komitmen ini Bu Pur?
Tentu saja guru-guru di kelas itu Pak yang membantu saya untuk komitmen menjalankan tanggung jawab ini. Saya akan sampaikan kepada guru olahraga tersebut, guru agama maupun guru bahasa Inggris, untuk lebih intens memperhatikan si anak tersebut, gitu Pak. Oke Bu, kira-kira apa ya rencana Ibu dari tidak lanjut menjalankan komitmen ini apa kira-kira? Saya akan memanggil orang tua, kemudian sebagai jadwal tambahannya kita sampaikan. Kemudian saya juga akan membuat jurnal khusus yang mencatat dari hasil perkembangan anak selama tambahan pelajaran tersebut, Pak. Ya, bagus sekali ya Bu. Coba kesimpulan dari Bu Pur sendiri dari pertemuan ini apa Bu? Kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa setiap manusia itu kan mempunyai masalah ya Pak ya. Kemungkinan kita untuk menemukan solusi atau menyelesaikan masalah sendiri itu agak susah, maka kita perlu sharing atau berbagi dengan teman ataupun dengan atasan kita, sehingga kita bisa menemukan solusi dari diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Begitu Bapak? Iya, betul sekali Bu. Jadi memang kita jangan sampai segan-segan bertanya dan berbagi, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan lebih baik. Iya Pak. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak sehingga Bapak berkenan menemui saya, berlama-lama dengan saya. Minta maaf saya sudah mengganggu waktunya Bapak dan aktivitas Bapak. Tidak apa-apa Bu Pur, saya juga senang sekali bisa menemani Ibu sehingga masalah yang Ibu hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Oh iya, mohon maaf Bu Pur, saya ada acara rapat di dinas jam 11 ini Bu. Kalau mengganggu waktunya, saya akan undur diri Bu. Terima kasih banyak Bapak atas bantuannya. Saya mohon maaf. Monggo, selamat beraktivitas. Sama-sama ya Bu, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak Arno ya. Tadi proses coaching sudah berjalan sangat baik Pak Arno ya. Di mana alur kita tadi sudah terlihat secara jelas ya tadi Pak Arno. Di dalam proses coaching tadi tujuan umum sudah tersampaikan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab sudah nampak dalam proses coaching tadi. Nah, Pak Arno, ini setelah tadi proses coaching, saya di sini memiliki beberapa pertanyaan Pak Arno ya. Tidak apa-apa Pak Arno ya? Iya, tidak apa-apa bagus. Nah, yang pertama yaitu indikator keberhasilan dari praktek coaching yang telah Pak Arno laksanakan kali ini apa saja Pak Arno? Indikator yang sudah kita lakukan tadi, percakapan coaching saya dengan Bu Pur, yaitu agar rencana nanti yang sudah dijalankan yang sudah direncanakan oleh coaching yaitu Bu Pur nanti bisa menemukan solusinya sendiri, bisa mendapatkan pemecahan masalah yang dihadapi oleh Bu Pur. Iya betul sekali Pak Arno, tadi sudah nampak sekali bahwa sang coach sudah berhasil menemukan solusinya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan bobot yang disampaikan oleh Pak Arno ya tadi ya. Kemudian selanjutnya Pak Arno ya, tadi di awal Pak Arno menyampaikan ingin menjadi pendengar aktif ya Pak Arno ya, present tadi ya, dalam proses coachingnya. Kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai selanjutnya untuk proses coaching kedepannya lagi Pak Arno? Untuk proses coaching selanjutnya selain tadi yang yang saya lakukan present mendengar secara penuh, itu yang akan saya lakukan yaitu bagaimana mengembangkan pertanyaan yang berbobot bagus. Tujuannya agar saya bisa menggali lagi lebih banyak pemecahan masalah yang dilontarkan coaching kepada saya, sehingga nanti dapat menemukan pemecahan itu lebih resolusi lebih bagus lagi. Ya, betul sekali Pak Arno bahwa penyampaian pertanyaan yang berbobot ini akan membantu sang coach untuk menemukan masalahnya lebih baik lagi Pak Arno ya. Betul sekali Pak Arno. Nah, selanjutnya Pak Arno, tadi Pak Arno sudah menyampaikan bahwa tadi present sudah ya Pak Arno sudah dilakukan, kemudian juga depannya Pak Arno nanti akan pada keterampilan menyampaikan pertanyaan yang berbobot untuk menemukan solusi daripada masalah coaching tadi. Nah, bagus sekali Pak Arno, tadi melalui proses coaching tadi saya menjadi banyak belajar dari Pak Arno tentang proses coaching yang dilakukan. Nah, itu saja Pak Arno yang saya sampaikan Pak Arno, kurang lebihnya mohon maaf ya Pak Arno ya.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nida, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Por, alhamdulillah kabar saya baik Bu Por. Alhamdulillah, nomor satu sehat ya Bu Nida Betul ya. sekali itu Bu. Bu Nida, Nggih. hari ini Bu Nida akan melaksanakan praktik coaching bersama Pak Bagus ya. Nggih, leres Bu. Iya. Saya di sini menjadi observer yang akan melihat, mengamati, dan merefleksi pelaksanaan coaching yang akan Bu Nida lakukan bersama Pak Bagus. Saya akan mengamati bagaimana pelaksanaan tersebut sudah sesuai alur tirta atau belum. Bu Nida masih ingat ya, alur tirta ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Ya, di awal kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya Bu Nida. Nggih, monggo Bu. Nggih, gimana ini? Ya, apakah pelaksanaan coaching nanti sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum? Nggih. Apakah coaching nanti sesuai dengan alur tirta atau belum? Nggih, siap. Nggih, Bu. Nggih. Ya, Bu Nida masih ingat tentang coaching, prinsip coaching ada 3, Nggih. yaitu nanti harus disesuaikan ya Bu Nida. Nggih, Yang nggih. pertama kemitraan, Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nggih. Ya, baik Bu Nida. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Nida. Nggih. Monggo. Oke. Kira-kira kompetensi inti coaching apakah yang akan Bu Nida kembangkan pada proses coaching kali ini? Nggih, Bu Pur, matur suwun ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengembangkan kompetensi inti dari coaching, yaitu saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh di sini. Ketika saya sudah hadir secara penuh, maka saya juga akan dapat menjadi seorang pendengar yang aktif tentunya Bu Pur. Mungkin itu kompetensi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Oke, baik Bu Nida. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua ya. Nggih. Kompetensi inti yang mana yang secara spesifik ingin Bu Nida kembangkan pada proses coaching kali ini Bu? Nggih, untuk kompetensi yang secara spesifik akan saya hadirkan pada proses coaching kali ini, mungkin saya ingin menjadi pendengar yang aktif nggih Bu nggih. Pendengar yang aktif di mana ketika saya sudah mendengarkan apa sih masalah dari coach tersebut, maka saya dapat memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi atau ide-ide yang sebenarnya sudah ada pada diri coach tersebut. Namun nanti saya akan memberikan pertanyaan pemantik sebagai pemancing agar coach bisa menemukan solusinya sendiri. Mungkin begitu Bu Pur. Luar biasa Bu Nida. Nggih. Berarti nanti rencana aksi yang Bu Nida kembangkan dan lihat nanti pada coaching Nggih. ya akan ada pertanyaan ketiga selanjutnya Bu Nggih, Nida. Ya, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Nida inginkan dalam proses coaching kali ini? Oke, untuk ketercapaiannya keberhasilan coaching kali ini mungkin saya ingin membantu coach dalam menemukan solusinya sendiri sehingga coach dapat mengatasi masalah menggunakan solusi yang telah didiskusikan nanti Bu Pur. Dari solusi tersebut nanti akan ada komitmen yang nanti coach akan lakukan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Mungkin itu Bu Pur ya. Bagus. Sudah selesai pertanyaan dari saya Bu Nggih, Nida. nggih, siap. Bu Nida bisa melaksanakan praktek coaching bersama Pak Bagus. Monggo, silahkan. Nggih, Bu Pur, terima Iya. kasih. Saya lanjut nggih. Izin. Nggih. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Pak Bagus. Monggo Pak Bagus, gimana kabarnya ini Pak Bagus? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Nida. Gimana kabarnya Bu Nida? Alhamdulillah kabar saya juga baik nih Pak Bagus. Tumben nih Pak Bagus main ke ruangan saya. Gimana? Ada yang ingin dibicarakan atau ingin disampaikan kepada saya? Iya betul Bu Nida. Sebelumnya saya mohon maaf Bu Nida nih ganggu pendengar ya. Ini sebenarnya saya ingin kedatangan saya ke sini ingin menyampaikan permasalahan Bu Nida. Bahwa permasalahan di kelas saya itu anak-anak ini kemampuan literasinya itu masih rendah Bu Nida. Dan kedatangan saya ke sini supaya bisa menemukan solusi dari masalah tersebut Bu Nida. Oke Pak, oke berarti Bapak diskusi kita kali ini yaitu untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang Pak Bagus alami, begitu nggih Pak nggih? Betul Bu Nida. Nggih, oke. Kemudian Pak, nanti saat kita berdiskusi ini nanti pada akhir kita akan mencapai apa Pak kira-kira? Apa yang ingin Bapak capai?
yang ingin saya capai pada diskusi kali ini yaitu saya menemukan solusi daripada ini masalah tentang kemampuan literasi anak yang masih rendah. Solusinya bagaimana supaya anak-anak itu kemampuan literasinya mampu meningkat dengan baik. Oh, berarti begitu ya Pak Bagus sedang mengalami masalah di mana murid Pak Bagus itu kemampuan literasinya belum berkembang secara maksimal gitu Pak. Betul. Oke Pak, siap. Semoga diskusi kita kali ini dapat menemukan solusi ya Pak ya dari masalah yang sedang Pak Bagus alami. Ya, semoga. Oke Pak, siap. Menurut Pak Bagus kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Bagus itu belum berkembang kemampuan literasinya? Kemungkinan ini anak-anak itu karena di rumah itu jarang membaca, di sekolah juga mungkin jarang sekali untuk masuk ke perpustakaan untuk membaca-baca buku. Ini masih kurang. Apakah itu karena buku-buku bacaannya kurang menarik ataukah mereka minat bacanya yang kurang? Oh gitu, jadi berarti kurang minat bacanya anak-anak itu masih agak kurang gitu ya Pak Bagus ya dari yang disampaikan Pak Bagus. Kemudian dari masalah yang Pak Bagus tadi sedang alami, kira-kira ketercapaian apa yang ingin Bapak capai dalam mencari solusi kali ini? Dalam mencari solusi kali ini saya ingin anak-anak itu nanti kemampuan literasinya itu meningkat tidak hanya dalam segi membaca saja. Sekarang ini anak-anak kelas 5 ini baru dalam tahap hanya membaca, belum sampai memahami isi bacaan. Anak itu hanya membaca, ketika saya berikan pertanyaan, anak belum mampu menjawab pertanyaan tersebut, malah menanyakan maksud dari pertanyaan itu. Ini berarti anak-anak itu tahap literasinya masih rendah, baru bisa membaca, belum memahami. Yang saya harapkan nanti ke depannya saya bisa menemukan solusi bagaimana anak-anak itu mampu meningkat kemampuan literasinya, ini mampu memahami bacaan yang ia baca dan menceritakan kembali. Kemudian kalau bisa anak tersebut mampu membuat sebuah karya walaupun itu baru berupa mungkin rangkuman atau kesimpulan atau resum dari apa yang dia baca. Oke, berarti nanti yang Bapak inginkan itu anak-anak yang paling ketercapaian yang ingin Bapak maksimalkan itu anak-anak dapat menghasilkan sebuah karya atau menyampaikan kesimpulan dari sebuah cerita gitu ya Pak tadi yang sesuai saya tangkap tadi. Oke Pak, luar biasa sekali. Kemudian ukuran untuk literasi anak nih Pak, kira-kira Bapak dalam mengukur keberhasilan kemampuan literasi anak Bapak menggunakan teknik apa? Yang bisa saya lakukan yang pertama yaitu mungkin melakukan teknik pengamatan observasi ya, kemampuan minat anak baca dulu, bagaimana anak itu mampu sering untuk perpustakaan atau sering membaca ya, kita mampu mengamati anak tersebut. Kemudian dengan teknik tes mungkin dengan memberikan pertanyaan dari apa yang dia baca ya, dari apa yang dia baca dia tahu isi dari apa yang dia baca. Kemudian kalau bisa dengan memberikan ini keterampilan anak supaya bisa mampu untuk membuat resume dari apa yang dia baca. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian kira-kira hal apa yang dapat meningkatkan kemampuan literasi dari peserta didik Bapak kali ini? Untuk yang akan saya lakukan ke depannya ada beberapa hal ya yang akan saya lakukan. Pertama yaitu mungkin dengan cara ini pembiasaan Bu Lida. Dengan cara pembiasaan anak-anak sebelum pembelajaran, 15 menit sebelum pembelajaran ini melakukan pembiasaan membaca buku. Kemudian membuat ini pojok baca di kelas, mendekatkan buku bacaan terhadap anak-anak ya, membuat pojok baca buku di kelas-kelas, dan juga bisa dengan cara membuat kunjungan ke perpustakaan. Oke. Oh, berarti menurut Pak Bagus itu salah satu teknik yang Bapak lakukan itu dengan menggunakan melakukan pembiasaan anak-anak untuk membaca, seperti digunakan adanya pojok baca agar anak-anak terbiasa membaca, gitu nih Pak Nges. Siapa tahu dengan kebiasaan tersebut dapat meningkatkan kemampuan literasi anak, begitu Pak Bagus. Kemudian kira-kira menurut Pak Bagus untuk mendukung pembiasaan literasi tersebut, apa yang Bapak akan lakukan? Untuk mendukung pembiasaan literasi tersebut, yang pertama yang akan saya lakukan tentunya saya akan berkoordinasi dengan pustakawan ya, dalam hal peminjaman buku perpustakaan. Ini saya lakukan untuk meminjam buku perpustakaan dari perpus ke kelas-kelas, pojok baca di kelas.
dan juga mengatur jadwal terhadap anak-anak siapa yang bertugas untuk meminjam buku bacaan di perpustakaan. Kemudian saya juga perlu koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait hal tersebut. Oke, luar biasa sekali Pak ya, rencana yang sudah Bapak ingin susun itu semoga itu dapat terlaksana ya Pak nggih. Dan saya yakin Pak Bagus pasti bisa dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik Pak Bagus. Oke, kemudian dari sudah apa yang tadi Pak Bagus sampaikan, kira-kira Pak Bagus sudah mempunyai rencana apa untuk meningkatkan kemampuan literasi anak tersebut? Rencana yang akan saya lakukan pertama itu tadi ya sudah saya bicarakan ya Bu Nika ya, pertama membuat pojok baca dengan mendekatkan buku bacaan kepada anak-anak, diharapkan anak-anak akan terbiasa untuk membaca. Kalau sudah terbiasa membaca, ini akan saya gunakan pembiasaan ketika sebelum pembelajaran ini anak-anak membaca buku bacaan, kemudian menceritakan kembali terhadap anak-anak yang lain, kemudian juga bisa dengan saya berkolaborasi dengan pustakawan untuk membuatkan jadwal kunjungan terhadap anak-anak. Berarti tadi sudah ada 4 rencana yang Pak Bagus sudah susun nggih Pak nggih, semoga dapat berjalan lancar nggih. Kemudian dalam melakukan rencana pastinya ada dukungan nggih. Kira-kira dukungan apa yang Pak Bagus butuhkan untuk dapat melaksanakan rencana yang sudah Pak Bagus tadi susun? Dukungan yang saya butuhkan yang pertama tentunya dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan. Ini saya berkoordinasi dulu ke Bapak Kepala Sekolah agar Bapak Kepala Sekolah memberikan izin restunya terhadap rencana yang akan saya lakukan. Yang kedua tentunya saya membutuhkan dukungan dari pustakawan, di mana pustakawan ini akan bisa memberikan izin terhadap peminjaman buku dan juga membuatkan jadwal kunjungan terhadap kelas. Ya, kemudian selanjutnya tentunya terkait dengan pojok baca pasti akan memerlukan anggaran. Ini saya butuh dukungan terhadap bendahara BOS. Ini tentu saya akan berkoordinasi dengan bendahara BOS berkaitan dengan pembuatan pojok baca di tiap-tiap kelas. Berarti tadi dukungannya dari kepala sekolah, kemudian dari pustakawan juga, dan menemui bendahara BOS nih Pak. Berarti dalam memenuhi kebutuhan tersebut Pak Bagus sudah melaksanakan beberapa rencana yang sudah Bapak Bagus susun tadi. Begitu luar biasa sekali. Kemudian Pak Bagus, pertanyaan lagi, adakah rencana lainnya ingin Bapak susun dalam meningkatkan kemampuan literasi Bapak? Rencana lain yang akan saya susun untuk kedepannya mungkin hanya itu aja dulu Bu. Nanti kalau ke depan kok ternyata ada kendala atau ada hambatan yang lain terkait dengan penyesuaian rencana, mungkin akan saya konsultasi dengan Ibu lagi. Oke, siap. Luar biasa sekali ya Pak ya. Oke, tadi sudah ada rencana. Kemudian saya ingin bertanya lagi kepada Pak Bagus, apa komitmen Pak Bagus terhadap rencana yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Komitmen untuk kedepannya yaitu yang pertama saya minggu depan akan memulai rencana saya. Yang pertama menemui Bapak Kepala Sekolah untuk berkoordinasi terkait dengan rencana saya, kemudian menemui pustakawan dan juga menemui bendahara BOS. Luar biasa sekali ya tadi apa yang sudah Pak Bagus sampaikan, dan saya juga sangat mendukung sekali nih Pak rencana yang Pak Bagus lakukan. Apabila Pak Bagus nanti membutuhkan pertolongan saya siap membantu Pak Bagus untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak untuk kedepannya bisa lebih maksimal lagi ya Pak Bagus ya. Tentu saja tidak, nanti kalau ke depan kok saya menemui masalah ataupun menemui kendala-kendala, tentu saya akan bercerita sering kepada Bu Nida nanti Bu Nida. Terima kasih atas waktunya Bu Nida. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat jenengan ya Bu Nida ya. Tak apa-apa Pak Bagus, tidak kok, saya tidak terganggu. Saya malah senang ini Pak Bagus, saya jadi bisa mendampingi Pak Bagus dalam berbincang-bincang menemukan solusi, dan luar biasa sekali. Tadi Pak Bagus sudah memunculkan solusi-solusi itu sendiri dari kemampuannya Pak Bagus sendiri. Saya mendukung seluruh rencana dari Pak Bagus dan siap membantu Pak Bagus untuk kedepannya. Begitu nggih Pak nggih? Terima kasih yang sebentar. Sama-sama Pak Bagus, matur suwun. Saya pamit undur diri dulu. Matur suwun Pak Bagus, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nida, praktek coaching yang luar biasa. Bu Nida melaksanakan coaching dengan Pak Bagus berjalan luar biasa dan lancar. Dimana tadi saya amati sudah terlihat
apa yang ada di alur cerita, ya. Ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab yang telah didiskusikan bersama Pak Bagus selaku coaching. Nah, akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Alhamdulillah ya Bu, ya berjalan lancar. Baik Bu Nida, setelah proses coaching ini selesai, ada beberapa pertanyaan ini Bu Nida yang akan saya sampaikan kepada Bu Nida. Indikator keberhasilan dari praktek coaching yang telah Ibu laksanakan kali ini apa Bu Nida? Oke Bu, untuk indikator keberhasilan dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi bersama Pak Bagus, yaitu coaching sendiri ini dapat memunculkan solusi untuk merencanakan sebuah rencana aksi yang nantinya akan dilakukan oleh coaching sendiri dalam menyelesaikan masalahnya tersebut Bu. Tentunya tadi dalam menggali solusi-solusi itu saya mencoba untuk semacam mengerahkan atau mengeluarkan kemampuan potensi dari coaching itu sendiri. Begitu betul, Bu. Bu Nida memantik pertanyaan disampaikan sehingga tergali semua yang sebenarnya dari Pak Bagus itu ada potensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik Bu Nida, untuk pertanyaan yang kedua, di awal tadi kita sudah berbincang-bincang dan Bu Nida menyampaikan bahwa Bu Nida ingin menjadi pendengar yang aktif dalam proses coaching tersebut. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nida kembangkan? Oke Bu, tadi pada saat proses coaching berlangsung saya berusaha untuk menghadirkan diri saya secara penuh, present untuk saya dapat mendengarkan apa sih masalah dari Pak Bagus. Kemudian setelah saya hadir di sini secara aktif, secara penuh, saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Dari situ saya berhasil mengeluarkan atau mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Bagus. Untuk kedepannya kompetensi yang masih saya ingin kembangkan yaitu tentunya bagaimana saya bisa menjadi seorang coach yang aktif dalam mendengarkan dan juga dapat mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada Pak Bagus agar dapat mengeluarkan semua potensi yang ada, menemukan solusi dari apa yang si coach punya itu sendiri. Begitu mungkin. Betul Bu Nida. Memang keterampilan untuk mengembangkan pertanyaan berbobot itu harus kita latih sehingga coach berhadapan dengan coach siapapun, Bu Nida bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bu Nida, di mana apabila kita sudah menghadirkan diri kita secara penuh menjadi pendengar aktif kita bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach nanti menggali apa sih yang ada dalam diri saya, solusi apa yang bisa saya ambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga coach betul-betul dapat memunculkan ide menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dari kemampuan yang ada pada coaching itu sendiri. Luar biasa Bu Nida. Coachingnya sangat bagus Saya sangat terkesan dengan pelaksanaan proses coachingnya Bu Nida. Semoga hasil observasi saya ini berdasarkan catatan ini bisa bermanfaat untuk praktek-praktek coaching Bu Nida selanjutnya. Terima kasih kesempatannya sehingga saya bisa menjadi observer pada pelaksanaan coaching antara Bu Nida dengan Pak Bagus. Saya mohon maaf mungkin selama menjadi observer ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bu Nida. Dan selanjutnya saya mohon undur diri Bu Nida. Sama-sama. Terima Saya pamit kasih. dulu matur suwun. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.